Assalamualaikum, apa kabar para penikmat cerita horor? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tetap selalu bersyukur apapun keadaannya. Mohon dibantu support, like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Gambaran alam gaib, penulis bernama Ergi Satria. Cerita ini hanyalah fiksi semata. Jika ada kesamaan tempat dan lokasi, mohon dimaklumi. Anak-anak, sekolah akan mengadakan karya wisata ke pemandian air Cipanas. Siapa yang mau mendaftar langsung ke ibu ya? Biayanya murah, cuma 80.000. Bilang ke orang tuanya ya. Ucap Bu Guru. Bunyi lonceng sekolah, pertanda waktu pulang telah tiba. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Pulang pertama nih. Tantang Bu Guru kepada muridnya. Di manakah letak pemandian air panas Cipanas? Tanya Bu Guru. Tiara mengacungkan jari dan menjawab. Jawa Barat, Bu. Benar, tapi kurang tepat. Ada yang bisa jawab? Sugi langsung mengacungkan jarinya dan menjawab. Garut, Bu. Benar sekali, Sugi. Kata Ibu Guru. Anak-anak langsung berhamburan pulang sekolah, siang hari yang masih berkabut dengan cuaca mendung, dan dinginnya suasana desa di lereng Gunung Lawu. Sugi bergegas meninggalkan sekolah, tetapi ia tidak pulang. Ia menuju pohon bambu yang kemarin ia lihat keanehan di situ. Ia ingin memastikan apakah masih ada pohon yang menyala itu, pikirnya. Ia melewati kebun utinya untuk mengambil sebuah parang di gubuk yang ada di kebun utinya. Biasanya siang begini Uti sudah pulang dari kebun, pikirnya. Setelah dia mengambil sebuah parang dan dimasukkan ke dalam tasnya, ia pun bergegas menuju pohon bambu itu. Semilir angin dan suara derik pohon bambu yang tertiup angin membuat suasana menjadi lebih mencekam. Sugi memperhatikan bambu yang menyala kemarin. Di mana letaknya ya? Pikirnya sambil memperhatikan tiap ruas pohon bambu, seingatnya ada di tengah. Tetapi sekarang tidak ada bambu yang menyala. Semua terlihat biasa saja. Yang mana ya? Kayaknya antara 3 ruas batang yang itu. Gumam Sugi. Ia lalu membuka tas dan mengeluarkan parang yang sudah dibawanya. Dengan penuh hati-hati, ia memasuki ke tengah pohon bambu melalui celah sempit batang bambu lainnya. Dipegangnya batang bambu yang ia perkirakan kemarin. Dengan celah yang sempit ia berusaha menebangnya. Krik bruk, satu batang tumbang. Ditariknya batang tersebut keluar dari rumpun. Diperhatikannya, tidak ada apa-apa pada batang ini, gumamnya. Lalu dia menebang lagi, sampai 3 batang yang ia tebang yang sudah ia perkirakan. Di antara batang itulah kemarin ia melihat bara yang menyala, tetapi sekarang dilihatnya hanya bambu. Sudah capek-capek ternyata. Gak ada apa-apa. Mau buat apa ini? Sudah ditebang. Gumam Sugi. Lalu Sugi pun memotong ketiga ruas bambu tersebut menjadi kecil-kecil ukuran 1 meter agar dia mudah membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar atau dibuat kandang ayam, pikirnya. Di bambu terakhir yang ia potong terdengar suara. Dari dalam bambu itu, seperti ada kelereng dalam bambu tersebut. Sugi lantas mengocak bambu tersebut, dan benar saja ada isinya. Di belahnya bambu itu, olehnya terlihat ada 3 batu kecil seukuran gundu yang berbeda warna, masing-masing berwarna merah, hijau, dan hitam. Dipeganglah batu itu oleh Sugi. Batu apa ini? Kok ada di dalam bambu? Bagaimana orang memasukkannya? Pikirnya waktu itu. Dibersihkannya dan dia amati batu tersebut. Keras nggak sih batu ini? Digigitnya batu berwarna hitam. Lalu tiba-tiba muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan bulu hitam menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Matanya berwarna merah menyala. Sugi yang ketakutan tidak dapat bergerak sama sekali.
Perasaan takut yang membuat seluruh inderanya seperti tersengat listrik. Kaku tak bergerak. Makhluk itu mendekap Sugi lalu berkata, Kemana, Tuan? Sugi dengan terbata menjawab, Enggak. Garut. entah kenapa dia menjawab Garut. Mungkin ia ingat pertanyaan gurunya sebelum pulang sekolah tadi. Lalu tiba-tiba seperti roket, Sugi melesat. Jantungnya serasa mau lepas. Ia menutup matanya, rambutnya seperti dihantam angin tornado. Perlahan dia memberanikan diri membuka matanya dan ia lihat awan dan bangunan-bangunan kecil di bawah yang ternyata rumah. Terbang. Ini terbang. Pikir Sugi. Tolong. Tolong. Sugi berteriak ketakutan sambil menangis sangat kuat sambil menggenggam makhluk yang membawanya. Dan tiba-tiba, Sugi jatuh terkapar di sebuah hutan yang sama sekali tidak ia kenali. Ia bangun memegang dahan sebuah pohon, melihat di sekitarnya dengan kepala yang masih terasa pusing. Ia memperhatikan sekitarnya. Di mana ini? Apa aku dibawa ke alam gaib oleh makhluk itu? Sugi mulai gelisah. Ada di mana? Tidak ada seorang pun bersamanya. Ia berjalan menyusuri hutan tersebut. Sugi memperhatikan sekitarnya. Ini sebuah gunung. Pikirnya, ia tahu dengan pasti karena ia memang tinggal di sebuah lereng. Mendung sore mulai menyingsing. Sugi yang melihat langit mulai ketakutan. Udah sore, bentar lagi malam. Saya gimana ini? Tiba-tiba air matanya pun bercucuran. Ia menangis, memanggil nama utinya. Ayo cepat, Tei. Mau hujan, jangan patah semangat. Teriak suara pemuda dari kejauhan. Suara itu membuyarkan tangisan Sugi. Sugi langsung mengusap air matanya dan berusaha menuju sumber suara tadi. Om tolong saya. Di antara rombongan tersebut, rombongan yang melihat Sugi pada terkaget, diketahui mereka adalah pendaki. Ada yang gak percaya, ada yang mau kabur. Kenapa ada anak dengan seragam SD di puncak gunung seperti ini? Gumam salah satu dari mereka. Mereka semua ketakutan. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca doa makan. Om jangan lari. Tolong saya. Kamu orang kan? Iya om. Saya orang. Mereka pun menghampiri Sugi dan bertanya, Kamu kok ada di sini ngapain? Bolos sekolah ndaki gunung. Enggak om. Saya tersesat. Saya tadi tebang bambu. Tapi jadi berubah semua hutannya. Saya mau pulang. Tapi jalannya kok beda semua. Saya bingung om. para pendaki saling pandang. Emang rumah kamu di mana? Tanya seorang wanita dari rombongan pendaki. Di desa, di lereng, Mbak. Nama desanya apa? Desa Gondosuli, Mbak. Wanita itu hanya garuk-garuk kepala sambil mengingat sesuatu. Kayaknya nggak ada tuh desa namanya Gondosuli di sini. Gimana ini bro? Anak ini tersesat. Hari udah mau gelap. Kalau kita turun, nggak mungkin. Dek, gimana kalau kamu nginep sama Mbak dulu? Besok baru turun ke desa. Ini udah mau maghrib. Mau hujan. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang. Saya takut sendiri di sini. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mendirikan tenda di tanah yang datar. Sugi hanya melamun sambil memegang pop mie yang ia dapat dari pendaki yang menolongnya. Para pendaki mulai bercanda di depan api unggun dan berusaha menghibur Sugi agar tidak terlalu khawatir dan cemas. Dik, nama kamu siapa? Sugi. Om, Kelas berapa, Dik? kelas 6, Om. Kok bisa-bisanya kamu tersesat? Padahal rumah kamu katanya di lereng. Saya juga nggak tahu, Om. Ini bukan seperti gunung di lereng tempat saya. Semuanya beda, Om. Emang lereng gunung tempat kamu tinggal seperti apa? Lereng Gunung Lawu. Serentak semua pendaki yang mendengar jawaban itu pada berdiri. Pendaki wanita pada menangis berpelukan, sedangkan yang laki-laki terperanjat tidak percaya mendengar jawaban Sugi. Dik, kamu tahu ini di mana? Sugi menggelengkan kepala lalu pendaki itu menjawab, Ini Gunung Cikuray,
Ini di Garut, di Jawa Barat. Sugi pun bengong lalu menangis meratapi nasibnya.